dikasihi Tuhan, senang sekali pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam Kita Bertumbuh Bersama, sebuah program yang ditujukan untuk saudara dan saya yang sama-sama punya kerinduan untuk bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita punya kerinduan yang dalam untuk bertumbuh, untuk mempelajari firman Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dan mengerti kehendaknya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, dalam kesempatan yang manis dan indah ini, kita akan sama-sama belajar mengenai suatu topik yang menarik, yaitu baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus memahami dengan benar apa itu baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Karena ada banyak orang yang sudah lama ke gereja, sekian lamanya ke gereja, tetapi mereka belum mengalami baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Saudara-saudara, ini karena mereka tidak mengerti atau kurang mengerti mengenai bagian ini. Mereka tidak memahami apa tujuan dan manfaat dari baptisan Roh Kudus ini. Padahal baptisan Roh Kudus menjadi satu fase yang harus kita alami sebagai orang percaya. Saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai baptisan Roh Kudus dan bahasa roh, kita mungkin saja menemui banyak penafsiran. Ini mungkin saja terjadi karena beda kepala, beda pemikiran. Tetapi ini hal yang wajar ketika sumbernya adalah Alkitab dan menggunakan kaidah-kaidah penafsiran yang benar, saudara-saudara. Gereja sedang jemaat Allah dan mungkin gereja-gereja lain yang beraliran Pentakosta karismatik akan memiliki irama yang sama ketika berbicara mengenai topik ini, mengenai bahasan ini, bahasa roh dan baptisan Roh Kudus. Akan tetapi gereja sidang jemaat Allah memiliki pandangan dan menemui beberapa pandangan yang keliru mengenai baptisan Roh Kudus ini. Setidaknya ada 3 hal, saudara-saudara, pandangan yang keliru yang kita pahami mengenai baptisan Roh Kudus dan bahasa roh ini. Yang pertama, saudara-saudara, baptisan Roh Kudus adalah kelahiran baru. Yang kedua, baptisan Roh Kudus adalah tiket masuk ke kerajaan sorga. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus hanya ditandai dengan bahasa roh. Saudara-saudara, ketiga hal ini merupakan bagian yang keliru yang tidak seharusnya kita pahami. Karena baptisan Roh Kudus ini merupakan fase yang akan dialami orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dan akan terjadi setelah kelahiran baru. Peristiwa mengenai baptisan Roh Kudus yang paling nampak jelas menggambarkan ada di Kisah Para Rasul pasal 2. Kita akan mengetahui kisah yang lengkap mengenai baptisan Roh Kudus yang awal-awal dialami oleh para murid ini. Ini menggenapi janji Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 yang mengatakan bahwa nanti ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Samaria, Yudea dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, membaca Kisah Para Rasul ini, khususnya di pasal yang kedua, kita akan menemukan pemahaman penjabaran yang lengkap mengenai baptisan Roh Kudus. Dan malam ini kita juga akan menemukan jawaban dari setidaknya 2 pertanyaan besar mengenai baptisan Roh Kudus, saudara-saudara. Yang pertama, ada orang yang bertanya, haruskah orang Kristen, orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita baca bagian ini, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita akan menemukan fakta bahwa baptisan Roh Kudus mengawali hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Kita tahu kisahnya dengan melihat Petrus yang keluar dan berbicara kepada orang-orang di luar ketika mereka berseloroh bahwa kejadian yang dialami oleh para murid adalah mereka sedang mabuk anggur. Petrus dikatakan dalam Kisah Para Rasul ini bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Petrus mengatakan dengan berapi-api, dengan penuh keberanian,
bahwa yang terjadi dari para murid menggenapi nubuatan Nabi Yoel yang mengatakan bahwa di hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan roh-Nya atas seluruh manusia. Dan Petrus mengatakan bahwa hari ini penggenapannya kepada mereka, saudara-saudara. Petrus adalah seorang nelayan yang mungkin dengan pendidikan rendah, saudara. Tetapi Roh Kudus membuatnya berkata-kata dengan berhikmat, saudara-saudara. Dan ketika kita membaca kisah-kisah selanjutnya, kita akan tahu bahwa Petrus berkhotbah dan ada 3.000 orang yang pada akhirnya menyerahkan diri dan percaya pada Yesus Kristus, saudara-saudara. Pertanyaan yang kedua yang akan kita ketahui juga jawabannya, saudara-saudara, dari Kisah Para Rasul yang kedua ini, bahwa apakah tanda dari baptisan Roh Kudus? Apakah hanya dengan berbahasa roh? Saudara-saudara, mari sekali lagi kita perhatikan ayat per ayat dari Kisah Rasul pasal 2. Saya akan mulai melihat dari ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka waktu mengatakannya. Yang pertama, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan mari kita lihat juga dalam ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang. Mereka ini adalah orang-orang yang pada akhirnya berkerumun mendengarkan apa yang terjadi, apa yang diucapkan oleh para murid. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat per ayatnya, saudara-saudara, bahwa bahasa yang dipakai oleh para murid yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mereka ucapkan adalah bahasa-bahasa dari daerah-daerah lain, daerah di luar para murid, daerah di luar asal para murid. Saudara-saudara, apa artinya ini, saudara-saudara? Artinya bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa kesaksian. Saya berpikir bahwa para murid ketika mengucapkan bahasa-bahasa yang mungkin tidak mereka mengerti itu, mereka sedang mengucapkan kesaksian-kesaksian mengenai fakta-fakta mengenai Yesus Kristus. Oh, Yesus Kristus adalah Mesias, Yesus Kristus mati di salib untuk menebus dosa manusia, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan sebagainya. Dan bahasa itu dimengerti oleh mereka yang berasal dari yang disebutkan oleh Alkitab tadi, saudara-saudara. Jadi bahasa yang dipakai adalah bahasa kesaksian, bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Lantas bagaimana jika pertanyaannya mengarah kepada bagaimana dengan bahasa yang kita sebut sebagai bahasa roh, yang kita kenal, yang kita tahu, yang kita dengar, atau bahkan kita ucapkan dalam kehidupan kerohanian kita, saudara-saudara? Saya percaya itu juga menjadi bagian dari bahasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saya ingin mengajak kita sama-sama melihat dalam 1 Korintus pasal 14, saudara-saudara. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 14 demikian. Mulai ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Lihat saudara-saudara, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia.
Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Perhatikan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan ayat-ayat yang baru saja kita baca, saudara-saudara, kita akan tahu bahwa Paulus juga mengatakan bahasa yang kita kenal sebagai glosolalia tadi adalah bahasa yang juga diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bahasa itu tidak ditujukan kepada manusia, tetapi ditujukan kepada Allah. Oleh roh kita mengucapkannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga menekankan kalau kita baca di ayat selanjutnya bahwa ketika kita menggunakan bahasa roh ini di tengah-tengah jemaat, alangkah lebih baik, alangkah lebih afdal jika ada orang yang juga memiliki karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Karena bisa saja bahasa roh yang sedang diucapkan orang itu adalah bahasa nubuat. Karena Paulus mengatakan bahwa nubuat itu akan membangun jemaat, tetapi bahasa roh membangun diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dalam malam hari ini saya akhiri sampai di sini pengajaran kita, saudara-saudara. Tetapi saya percaya saudara akan menangkap dengan hikmat Tuhan apa yang telah saya sampaikan. Setidaknya saya merangkum bahwa baptisan Roh Kudus akan dialami orang percaya yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan dialami setelah kelahiran baru. Baptisan Roh Kudus ini mengawali kita dalam posisi kepenuhan Roh Kudus. Dan tandanya bukan hanya bahasa roh, saudara-saudara. Bahasa roh hanya menjadi bagian kecil di dalam baptisan Roh Kudus, tetapi tanda yang sungguh nyata yang dapat kita lihat adalah efektivitas kita dalam melayani dan bersaksi. Sekali lagi, para murid Tuhan Yesus menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik, menjadi acuan, menjadi pedoman yang baik untuk kita mempelajari bahwa ketika para murid telah dibaptis Roh Kudus, mereka yang semula dalam ketakutan, mereka yang semula dalam kebimbangan, mereka yang awalnya kembali kepada profesi mereka masing-masing, ketika hari yang hebat dan mengubahkan itu mereka alami, mereka menjadi orang-orang yang berani mati untuk Tuhan, menyaksikan keajaiban Yesus Kristus dan membuktikan kepada orang-orang bahwa Yesus Kristus adalah Ia juru selamat. Sampai mereka mati, pada akhirnya kita mengenal mereka sebagai orang-orang yang mati oleh karena nama Yesus. Kenapa mereka mau mati oleh karena nama Yesus? Karena mereka yakin. Kenapa mereka yakin? Karena hidup mereka yang dipenuhi oleh roh itu membuat mereka sungguh-sungguh menyatakan, membuktikan dalam hidup mereka bahwa apa yang dikatakan Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa yang ingin kepada Bapa tidak akan bisa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Para murid membuktikan dalam hidup mereka. Mari saudara-saudara kita merindukan, bukan merindukan bahasa rohnya, tapi lebih-lebih kita merindukan dibaptis Roh Kudus, merindukan mengalami kuasa Roh Kudus yang hebat dalam kehidupan kita sehari-hari, kuasa yang mengubahkan kita menjadi orang yang efektif dalam pelayanan, efektif dalam kesaksian, dan kita bahkan menjadi orang-orang yang tidak takut mati oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Percayalah, ketika engkau memutuskan untuk mengikut Yesus Kristus, keselamatan jiwamu, rohmu di tangan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami agungkan, kami kenal sebagai Tuhan, Raja, Sahabat. Engkau yang setia dalam hidup kami. Kami malam hari ini selesai belajar mengenai baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Kiranya Tuhan pada sore, pada malam hari ini,
Engkau membuat kami mengerti akan hati-Mu, bahwa Tuhan akan membuat kami menjadi orang-orang yang efektif dalam pelayanan, efektif dalam bersaksi ketika kami dibaptis oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kami rindu malam hari ini Tuhan, dimanapun pendengar, kalau kami telah mengalami baptisan Roh Kudus, kami minta supaya kami mengalami baptisan kembali, kami dipenuhi kembali oleh Roh Kudus. Kalau kami belum mengalami baptisan Roh Kudus, kalau kami belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus, Tuhan, malam hari ini, siapapun kami yang mendengar pengajaran firman ini, Allah Roh Kudus akan mencengkeram erat hati kami, sehingga kami akan mengambil lawatan dan kuasa yang mengubahkan hidup kami. Kami dibaptis oleh Roh Kudus. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang pada akhirnya kami mendedikasikan hidup kami, mempersembahkan hidup kami bagi kerajaan Allah. Kami tidak takut mati oleh karena iman kami kepada Yesus Kristus, sebab kami percaya hanya di dalam Yesus Kristus kami mendapatkan keselamatan, hanya di dalam Yesus Kristus kami mendapatkan kepastian. Bukan lagi mudah-mudahan, bukan lagi semoga, bukan lagi kiranya, tetapi kami dapat mendapatkan erat kepastian mengenai kerajaan sorga. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar, setiap kami yang terlibat, dan kiranya Allah Roh Kudus, Engkau bekerja lebih hebat di dalam diri dan melalui kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, akan ada jiwa-jiwa yang disentuh oleh Tuhan, dan tidak hanya segala kemuliaan, pengagungan, hormat kami kembalikan kepada Allah kami yang hebat, Allah kami yang hidup kekal selama-lamanya di dalam Yesus Kristus.